Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.来使用我，ku mau cinta Yesus. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Lebih semangat sekali lagi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Baiklah, senang sekali hari ini. Semua luar biasa, tapi juga di sini luar biasa. Jadi ibadah sekolah kita hari ini dilayani oleh adik-adik sekolah minggu yang ada di depan dan juga kakak sekolah minggunya. Hari ini kita akan dilayani oleh adik-adik sekolah minggu dari sektor 5 atau bisa disebut juga sektor kanan. Adik-adiknya adalah ada Putri. Halo teman-teman. Ada Aurel. Ada Kak Citra. Hai Kak Citra. Dan teman juga kita ada Kak Eldi. Hai Eldi. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara ibadah kita, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kakak mau adik-adik sekolah minggu berdoa dalam hatinya masing-masing. Kita mau berdoa dulu ya. Kita satukan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Baiklah, kita akan masuk ibadah kita. Kita mau angkat lagu pujian kita dari terbit matahari dengan doa panggil nama saya dan saat itu sebuah musik Eldi.
Beginilah bunyinya. Kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kitab kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kitab ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kitab keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kitab kelima. Hormati bapa dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi dan diberikan Allah kepadamu. Kitab keenam. Jangan engkau membunuh. Kitab ke-7. Jangan engkau berzina. Kitab ke-8. Jangan engkau mencuri. Kitab ke-9. Jangan engkau berdusta. Kitab ke-10. Jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menambahkan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar kitab itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar kitab atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, saya kita akan mengambil dosa kita. Sebelum kita melakukan pujian kita ibu-ibu, ajak orang adik-adik semuanya berdiri. Bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Ya, kamu bangkit berdiri. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau lagu pujian kita. Lingkupiku. Musik lagi.
untuk mengampuni dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita berdua. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak sekolah minggu, mari kita ambil Alkitabnya. Episode kita hari ini diambil dari Ulangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dengarkan bunyinya. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi, dan di sana di lembah itu harus mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab mereka lah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka belukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang-orang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihat. Adakanlah perdamaian bagi umatmu Israel yang telah kutebus itu, Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umat Israel. Maka karena darah itu telah diadakan perdamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapus darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakui iman kepercayaan kita. Sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian kita, Hampir Masa di Golongan dari buku yang ke-8 Keputusan. Sebelumnya adik-adik semuanya harus bangkit berdiri dulu ya. Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri. Yang kamu yang belum berdiri, bangkit berdiri. Ya bangkit berdiri. Oke, kita angkat lagu pujian kita, Hampir Masa di Golongan. Musik sekali lagi.
mengakui iman kepercayaan kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari, saya kita pengumuman. Pengumuman kita hari ini ada 4. Pengumuman kita yang pertama, adik-adik masih akan mengikuti sekolah minggu dari rumah masing-masing, yaitu secara online dari YouTube channel kita, yaitu Sekolah Minggu HKBP Harapan Jaya besok pekan baru. Jadi dari sekolah minggu harus tetap standby di hari Minggu jam 8 pagi. Oke, pengumuman kita yang kedua adalah adik-adik sekolah minggu jika ini mengumpulkan persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan di rumah, adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop dan memberikannya kepada inang pendeta, guru-guru sekolah minggu, atau siswa yang berada di sektor pendidikan masing-masing. Jadi adik-adik boleh memberikannya ya. Pengumuman kita yang ketiga adalah kakak-kakak sekolah minggu tidak henti-hentinya mengingatkan adik-adik untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu ada 5M. Jadi harus tetap ingat ya adik-adik. Oke, pengumuman kita yang keempat adalah mulai minggu lalu adik-adik sekolah minggu udah tahu nggak sih bahwa sekolah minggu kita juga akan dilayani oleh adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu harus siap bahwa guru sekolah minggunya bakalan mengisi adik-adik sekolah minggu untuk ikut studi bersama kakak-kakak sekolah minggunya. Oke, ya selamat hari minggu, sekian pengumuman kita. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik persiapkan hati dan pikirannya dan juga Alkitabnya ya. Oke, khotbah hari ini akan dibawakan oleh guru sekolah minggu kita yang paling cantik di guru sekolah minggu. Udah pada tahu siapa nanti ya orangnya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian kita, Yesus Juru Selamat. Musik adik.
Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepada-Mu pada saat ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat mendengarkan firman. Walaupun keadaan pada saat ini ya Tuhan, yang belum bisa kami bersama-sama untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, tapi kami yakin Tuhan akan memberikan kami kesehatan supaya kami dapat mendengarkan firman dan mengerti dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Kami tahu kami ini orang-orang yang berdosa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak untuk menerima berkat. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Matius pasal 26, dimulai dari ayat 57 sampai ayat 68. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap ke Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala kepala seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan baik Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka menudai mukanya dan menuduhnya. Orang-orang lain menunggu dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Allah. Shalom dan selamat hari buat kita semua. Anak-anak kami yang ada di rumah, pada 2 minggu yang lewat, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang mau dijalani oleh Tuhan Yesus ketika ia hendak mati di kayu salib. Dan minggu kemarin juga firman Tuhan mengatakan tentang Yesus ditangkap. Seorang muridnya yang tidak setia, yaitu Yudas Iskariot, sudah menjual Yesus kepada imam-imam besar sehingga Yesus dapat ditangkap. Dan pada minggu ini lanjutan dari kisah tersebut, Yesus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dari firman ini ada 3 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama, jangan berkompromi untuk melakukan kejahatan. Ahli-ahli Taurat tersebut dan imam-imam besar mengumpulkan banyak orang untuk menanyakan
bersalah, tetapi mereka tidak dapat menyatakan satupun kesalahan yang sudah Tuhan Yesus perbuat. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah, dia tidak pernah bersalah, melainkan manusia yang bersalah dan yang berbuat dosa. Yang kedua, jangan bersaksi dusta atau palsu. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah mempelajari hukum Taurat. Ada berapa? Ayo, siapa yang ingat masih? Hukum Taurat kita ada berapa nih? Ya, ada 10. 10 hukum Taurat tersebut sudah dibagi dua. Hukum Taurat yang pertama sampai keempat itu adalah tentang Allah, bahwa Allah adalah yang maha kuasa yang menciptakan segala sesuatunya. Baru yang kelima dengan ke-10 itu hukum untuk sesama manusia, itu tentang manusia. Oleh sebab itulah di sini dikatakan yang kedua, jangan bersaksi dusta. Siapa yang tahu nih hukum Taurat yang keberapa itu? Ayo. Iya, hukum Taurat ya ke-9. Apa isinya? Yaitu jangan engkau bersaksi dusta. Jangan engkau mengucapkan yang tidak benar. Di situ Allah sangat membenci orang yang suka berbohong. Siapa yang suka berbohong? Ayo. Pasti ya, pasti pernah berbohong. Berbohong sama siapa? Sama mama, sama papa, sama teman-teman, sama kakak, sama abang. Kita pernah berbohong. Tetapi mulai sekarang kita harus ingat bahwa berbohong itu adalah salah satu melanggar hukum Taurat Allah, dan Allah tidak ingin anak-anak sekolah minggu untuk melakukan kebohongan. Oleh sebab itu Allah mencintai kejujuran. Kita harus jujur, apapun yang kita lakukan kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Yang ketiga, teladanilah Yesus, juru selamat kita. Walaupun Yesus dipukuli, diludahi, bahkan ditinju, dia tetap diam. Ditanya apakah dia anak Allah, dia juga tetap diam. Karena kita harus meneladaninya, bahwa tetap tegar apapun yang kita hadapi. Contohnya nih, ada soal-soal PR kita yang susah, kita tidak boleh menyerah. Kita harus pergi lagi belajarnya, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk memberikan hikmat kepada kita, maka kita akan mengerti apa yang akan kita kerjakan dalam PR kita. Apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah. Kita harus bangkit dari kelemahan kita. Kita harus kuat. Kenapa harus kuat? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita supaya kita dapat melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Tuhan ingin anak-anak sekolah minggu tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kebohongan, dan tidak bekerja sama untuk menjatuhkan teman-temannya yang lain. Ini ada sebuah cerita, suatu rumah tangga mempunyai 3 orang anak. Ya, satu keluarga mempunyai anaknya 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Pada suatu hari, ketika mamanya pulang dari pasar, maka mamanya lupa menyimpan dompetnya. Maka dompetnya itu terletak di atas meja. Dan mamanya pun langsung pergi ke pesta. Jadi ketinggalan dompetnya di rumah. Dan pada saat itu, anaknya yang paling besar melihat di halaman lewat menjual es krim. Maka dia hendak membeli es krim tersebut, tetapi dia tidak mempunyai duit. Karena teman-temannya sudah pada makan es krim, maka dia kembali lagi ke rumah mengingat bahwa dompet mamanya tadi masih
mengerjakannya. Jadi ketika mereka berkompromi, maka adiknya yang paling kecil, yang perempuan, melihat dari kamar mereka mengambil duit mamanya, lalu membelikan es krim tersebut. Dan ketika sore hari tiba, mamanya pulang dari pesta, dia teringat bahwa dompet saya ketinggalan tadi di rumah. Ketika mamanya sampai di rumah, maka dia melihat dompetnya dan melihat isi dompetnya tersebut. Dilihatnya bahwa sudah ada uangnya yang hilang. Lalu mamanya memanggil anaknya yang 3 tersebut, yang tinggal di rumah. Siapa tadi yang mengambil uang mama? Mereka diam, tak satu pun berbicara. Lalu mamanya lagi bertanya sekali lagi, siapa tadi mengambil uang mama? Tolong dikembalikan. Kalau memang sudah dibelanjakan, dikasih tahu aja. Lalu abangnya ini diam, dan yang nomor 2 juga diam. Tetapi adiknya yang paling kecil yang melihat dari kamar tadi langsung berkata kepada mamanya, "Ma, tadi abang beli es krim, tapi tidak dikasihnya, Dek," katanya. Dan setelah itu mamanya juga mengatakan kepada abangnya, "Sekali lagi kamu tidak boleh mengambil duit mama, tetapi minta supaya mama memberikannya." Apa yang dapat kita ambil hikmah dari cerita tersebut? Bahwa kita tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta. Itulah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Begitu juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ingatlah bahwa Tuhan tidak menyukai anak-anak yang suka berbohong. Tuhan juga tidak menyukai anak-anak yang suka melakukan kejahatan. Tetapi Allah mencintai kejujuran. Anak-anak yang jujur, yang baik, itulah yang Tuhan cintai. Pengen nggak menjadi anak-anak yang dicintai Tuhan? Tentu pengen dong. Pengen nggak anak-anak yang disayangi sama papa dan mamanya? Tentu juga pengen dong. Oleh sebab itu, lakukanlah kebaikan-kebaikan pada hari-hari kita. Ada beberapa hal yang dapat kita kutip dari firman ini. Yang pertama, kebenaran harus dikatakan benar. Ingat ya, kebenaran harus dikatakan benar. Seperti adiknya yang paling kecil tadi, walaupun dia kecil, tetapi dia berani mengatakan suatu kebenaran. Anak sekolah minggu meneladani sikap Yesus yang tenang walaupun menghadapi berbagai masalah. Kita harus tetap tegar dan minta doa kepada Tuhan supaya kita dikuatkan, dan apapun yang masalah yang kita hadapi, PR kita yang susah, kita dapat mengerjakannya. Anak sekolah minggu juga tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Contohnya nih, kawannya nih melemparnya dengan batu. Kita tidak boleh melempar kawan kita lagi dengan batu, karena Tuhan tidak menginginkan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yang berikutnya, anak sekolah itu harus berani, jangan berbohong atau berdusta, sama dengan hukum Taurat yang ke-9 tadi. Ingat, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong kepada mama dan papa, kepada ibu guru kita nih, disuruh mengerjakan PR. Bu, PR-nya susah. Rupanya dia tidak mengerjakan, dia hanya main game. Jangan berdusta ya, ingat, Tuhan tidak menginginkan apapun itu. Yang berikutnya, jangan bekerja sama untuk menjatuhkan orang lain. Contohnya, kita jangan berkompromi ataupun bekerja sama untuk menjatuhkan orang lain. Apalagi contohnya nih, kita yang melakukan kesalahan, kita lemparkan kepada orang lain. Itu sangat tidak Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, belajarlah dari hari ini berbuat baik, sopan, jujur, tidak bersaksi palsu, supaya Tuhan menyayangi kita dan membuat kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagaimana anak-anak sekolah minggu? Sudah mengerti? Inang yakin anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mengerti dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tidak menyukai orang yang berbohong, tapi Tuhan mencintai kejujuran. Lakukanlah apapun dengan kejujuran supaya kita
dan mama dan papa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menguatkan kami apabila kami menghadapi suatu masalah. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami agar mengerti dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati juga anak-anak kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkati juga orang tua mereka, berkati pekerjaannya, dan mereka dapat bersukaria dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami tahu pada akhir-akhir ini masih banyak yang kami hadapi, yaitu suatu penyakit yang belum selesai dari muka bumi. Oleh sebab itu Tuhan, kami meminta dan memohon kepadamu, hapuskanlah segala penyakit yang ada di bumi ini Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang suci ini. Tuhan, Engkau berkati juga segala studi mereka, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, supaya mereka dapat menyelesaikan sekolah mereka dengan baik. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, tadi kita sudah berkorban, apa aja sih pesan kepada kita hari ini? Ya, yang pertama adalah adik-adik harus menjadi anak yang berani untuk menyatakan kebenaran. Yang kedua, adik-adik harus selalu berharap kepada Tuhan. Gimana? Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik semuanya angkat persembahannya ke atas yuk. Angkat persembahannya ke atas. Angkat persembahannya ke atas. Oke, inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Persembahan kami. Dan akan kami berikan. Dengan tidak berbohong. Aku memberanikan persembahanmu pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatmu. Kita mau kumpulkan persembahan kita, nanti waktu pujian kita yang Tuhan. Amin, haleluya. Musik lagi. Marilah kita tutup kebaktian kita dengan doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan
我要永永远